Insya Allah hari ini saya akan melanjutkan materi kuliah endokrin pada anak. Sebelumnya kita buka kuliah pagi ini dengan membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Saya lanjutkan kuliahnya. Ya. Sudah pertumbuhan linear kemarin. Setelah pertumbuhan linear, ya overview saja. Pertumbuhan linear itu ke arah tinggi badan, ya. Kemudian untuk melihat pertumbuhan linear harus ada dua titik awal dan titik akhir. Titik awal bisa pada saat bayi, ya kalau sampai usia 2 tahun boleh. Tapi kalau yang sudah dewasa atau sudah anak-anak yang lebih besar, kita terpaksa harus menunggu 2 atau 3 bulan ke depan untuk mendapat 2 bulan mungkin belum kelihatan. Ya karena minimal itu setahun itu pertambahannya 4-5 ya setelah usia 6 tahun. Karena kasus pertumbuhan linear ini sering kelihatan pada masa anak sekolah, jadi memang sering datang ke kita pada usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, dan itu menjadi patokan kita pada saat datang pertama adalah tinggi badan yang awal. Tinggi badan awal nanti kita cek lagi 6 bulan kemudian. Sambil menunggu proses kecepatan tumbuh yang 6 bulan nanti itu, kita lakukan pemeriksaan bone age. Ya, kemudian tinggi badan ayah dan ibu, mid parental height, serta potensi tinggi genetik. Ya, itu yang harus kita lihat. Kemudian setelah itu kita lihat ya ciri-ciri pertumbuhan. Ada terjadi fase akselerasi pertumbuhan yaitu pada saat janin trimester ketiga. Kemudian pada saat pubertal, akselerasi pertumbuhan yang disebut growth spurt ya pada pubertal. Tapi terjadi fase deselerasi, pertumbuhannya standar biasa-biasa aja pada masa bayi dan anak. Hanya saja pada masa bayi ini tetap saja pertumbuhan cukup banyak ya 20-25 cm per tahun. Sedangkan pada masa anak kemarin 4 cm per tahun ya. Kemudian ini kalau kita lihat intrauterin bisa 60-100 ya. Kemudian setelah pubertas bisa menjadi 8-12 padahal yang lainnya ini 10, 14, 6, 7, 5, 5. Pada masa pubertas terjadi peningkatan yang disebut growth spurt ya akibat adanya hormon-hormon seks yang mulai bekerja. Selanjutnya gangguan pertumbuhan ada perawakan pendek, ada perawakan tinggi. Kalau perawakan pendek kita bisa lihat ya yang disebut penyakit-penyakit tertentu misalnya, nah perawakan pendek ada 2, perawakan pendek familial sama perawakan pendek konstitusional delay. Kita langsung ke alurnya saja. Ya. Nah, perawakan pendek konstitusional familial bedanya dengan konstitusional delay adalah dia selalu di bawah P3 sampai akhir. Sampai nanti tinggi badan akhir. Dan ada riwayat keluarga yang pendek, 1 atau keduanya, ya. Dan kalau kita lihat umur tulangnya normal. Jadi ketika kita membedakan dengan yang delay, pertumbuhannya selalu di bawah P3. Kalau delay enggak, ya. Kemudian tinggi akhir selalu di bawah P3. Kalau delay enggak. Umur tulang seumur kronologis sesuai usianya dia. Kalau delay terlambat, ya. Dan kalau delay tidak ada riwayat keluarga pendek. Kalau ada bisa, tapi bisa juga enggak. Kalau ini pasti ada riwayat keluarga pendek. Dan pada delay onset pubertasnya terlambat. Sedangkan pada familial onset pubertasnya normal. Seperti itu perbedaannya. Kemudian kalau kita masuk, nah ini salah satu contoh perawakan pendek akondroplasia. Kemudian sindrom Turner, sindrom Prader-Willi, dan sindrom progeria. Ya, ini untuk contoh perawakan pendek. Sedangkan nah ini perawakan pendek, lihat kecepatan tumbuh 4-6 normal,
di bawah normal di bawah 4 pada usia 6 tahun ke atas. Yang normal ada familial, ada delay. Yang tidak normal tinggal dibedakan. Proporsional, tinggi badan, berat badan, wajah, normal. Tapi kecil mungil, ya. Tapi proporsional. Kalau yang proporsional ini dibedakan. Ada yang gendut pendek, ada yang kurus, tinggi kurus. Nah ini, turun BB per TB ini tinggi, berat badan kecil, jadi kurus. Kalau yang ini BB-nya lebih besar daripada tingginya sehingga pendek gemuk. Kalau ini tinggi kurus. Kalau pendek gemuk, ingat, seringnya kelainannya endokrin. Kalau pendek gemuk. Tapi contohnya hipotiroid ya. Tapi kalau tinggi besar, tinggi kurus, lihat, biasanya terkait dengan nutrisi. Nah, kita lihat lagi yang tidak normal ini. Disproporsional. Artinya kalau ngelihat tangan pendek-pendek, kaki pendek, tapi kepala gede, disproporsional. Yang disproporsional, lihat juga ada dismorfik nggak? Ya, ternyata dismorfik. Kalau dismorfik biasanya kelainan kromosom. Tapi kalau tidak dismorfik ya, kalau dismorfik dengan kelainan skeletal disproporsional pada anggota geraknya, kita pikirkan suatu kelainan skeletal. Ya, kelainan skeletal ini yang contohnya akondroplasia. Ya, nah ini. Nah, sekarang perawakan tingginya. Perawakan tingginya, jangan lupa kurva yang digunakan. Ya, gunakan kurva BB per TB WHO untuk di bawah 5 tahun. Di atas 5 tahun BB per TB CDC 2000. CDC 2000. Ini yang harus diingat. Kemudian perawakan tinggi sama, dia di atas persentil 97. Kalau tadi di bawah persentil 3. Jadi ada dua kurva yang kita gunakan. Kurva P95 dengan 5 atau P97 dengan P3. Ya, jadi semua 100. 97 tambah 3 100. 95 tambah 5 100. Kalau melihat pertumbuhan linier, gunakan P97 paling atas, P3 paling bawah. Jangan gunakan P5 karena definisinya saja di bawah P3 dan di atas P97, ya. Kecepatan tumbuh tentu lebih dari 4 sampai 5 per tahun setelah usia 6 tahun, ya. Hormon-hormonnya, kelainan endokrin bisa menyebabkan pertumbuhan tinggi karena kelebihan growth hormon. Sedangkan kelainan non-endokrin seperti kelainan kromosom itu bisa menyebabkan perawakan tinggi. Contohnya gigantisme, Klinefelter, sindrom Marfan. Kalau tadi Prader-Willi, kemudian Turner, kemudian progeria, ya, itu yang perawakan pendek, ya, ini. Selanjutnya terkait dengan pertumbuhan ada yang namanya hormon tiroid, yang dimana hormon tiroid ini sangat penting, ya, sehingga menjadi suatu karena masih cukup tinggi di Indonesia dan sering hormon tiroid ini gejalanya berbarengan, komorbid berbarengan dengan sindrom Down. Jadi ketika menemukan Down syndrome, pastikan dia bukan hipotiroid. Kalau sindrom Down nggak bisa diapa-apain, kalau hipotiroid bisa ditambah hormon untuk meningkatkan IQ-nya. Kalau sindrom Down tidak. Jadi sindrom Down dengan hipotiroid lebih parah dibanding sindrom Down saja. Oleh sebab itu sebaiknya semua anak lahir harus di screening hipotiroid. Kalau misalnya tidak ada, berikan kepada anak-anak dengan faktor resiko, misalnya tadi Down syndrome, wajib periksa hipotiroid karena kita mau meningkatkan outcome-nya dalam bentuk IQ-nya lebih baik dari yang tidak diobati dengan hipotiroid, ya. Fisiologinya ini bisa untuk efek kalorigenesis, ya, makanya di tiroid ini kalau tidak ada hormon tiroid atau hormon tiroidnya rendah, badannya dingin, badannya anyep, kayak keringetan, tapi nggak keringatan, tapi anyep, ya. Nah, ini karena apa? Tiroid itu untuk meningkatkan metabolisme basal, ya, sehingga dia akan meningkatkan panas, mengalirkan panas, membawa panas, ya, karena sebagai hasil akhir dari metabolisme. Sehingga ini untuk pertumbuhan dibutuhkan efek memasak atau kalorigenesis, ya. Nah, ketika memasak
melakukan metabolisme, dia membutuhkan protein, ya, kemudian membutuhkan lemak dan karbohidrat. Nah, pentingnya tiroid pada susunan saraf adalah mielinisasi saraf, di mana mielinisasi ini sangat penting, ya, untuk perkembangan saraf yang dengan fungsinya yang baik tentu harus ada mielin, ya. Kemudian bisa juga pada gangguan hipotiroid, gangguannya menyebabkan penurunan fungsi otonom, saraf otonom, dalam hal ini contohnya peristaltik, ya. Nah, ini kalau melihat klasifikasinya, tiroid primer, hipotiroid primer di organnya, hipotiroid sekunder di hipofisis, tersier di hipotalamus. Paling tinggi hormon yang menghasilkan di hipotalamus dalam bentuk releasing hormon. Kemudian hipofisis stimulating hormon ke organ target di tiroid, ya. Berdasarkan epidemiologi, endemik rame-rame kena, sporadik 1-2 orang aja yang kena, ya. Berdasarkan saat timbulnya, kongenital jika ditemukan saat lahir, didapat ketika sudah berusia beberapa tahun kemudian. Oke, ya. Nah, ini adalah screening untuk menentukan ini curiga ke arah tiroid atau bukan dengan menggunakan screening ini. Kalau lebih dari 5 langsung pemeriksaan hipotiroid, ya. Satunya lagi kalau lebih dari 8 sampai 10, ya. Oke. Selanjutnya ini alurnya, ya. Alur tiroid. Selanjutnya kita ke arah Down syndrome, ya. Hampir samanya saja kalau Down syndrome itu hampir mirip dengan hipotiroid, hanya dia nampak ada gambaran simian line, ya, garis simian. Ini biasanya menunjukkan ke arah kemungkinan ada Down syndrome pada anak tersebut, ya. Down syndrome sama-sama menyebabkan gangguan perkembangan pada anak. Kita lanjut ke ini dulu, ke pubertas, karena terkait dengan pertumbuhan linear. Pertumbuhan linear itu kaitannya sama pubertas. Oke. Ya. Gangguan pubertas. Ya. Masa pubertas itu sangat menentukan, ya, seseorang itu akan produktif, bisa berproduksi atau tidak, ya. Berproduksi dalam hal ini adalah menghasilkan keturunan. Jadi kalau kita lihat ciri-ciri pubertas pada laki dan perempuan sama-sama bisa dilihat, ya, sebenarnya tidak jauh beda, ya. Sama-sama pada bulu ketiaknya, cuman pada laki-laki suara berubah, kulitnya berminyak, berjerawat, ya, rambutnya bertambah tebal, bulu-bulunya, kondisi emosional pun juga bisa terganggu. Payudara pada perempuan membesar, kalau laki-laki pada gonadnya, ya. Jadi kalau melihat payudara pada laki-laki yang kita lihat gonadnya, ya. Gonadnya terkait dengan fungsi ejakulasi, ya. Kemudian sama-sama pada rambut di pubis, kemudian pada perempuan menstruasi, pada laki-laki terjadi mimpi basah, ejakulasi, ya. Nah, pubertas suatu tahap dalam proses tumbuh kembang untuk bisa bereproduksi, ya. Tadi sudah dijelaskan, pada laki-laki membentuk spermatogenesis, pada perempuan membentuk ovulasi, sel telur dan sel sperma, ya. Akibat perubahan ini terjadi perubahan ciri-ciri perkembangan seksual sekunder yang tadi sudah dijelaskan. Pubertas pada perempuan di bawah 8 tahun, pada laki-laki di bawah 9 tahun itu merupakan tanda prepubertas, ya. Nah, prepubertas ini biasanya dipengaruhi, atau pra dan prepubertas yang harus kita ingat dipengaruhi oleh etnis, ya, etnis tertentu pubertasnya lebih cepat. Sosial ekonomi tertentu ada kecenderungan, bukan pasti tapi kecenderungan. Psikologis juga ada kecenderungan, nutrisi dan penyakit kronis. Ini yang sangat berhubungan langsung, ya. Nutrisi dan penyakit kronis berhubungan langsung dengan pubertas. Etnis, sosial, psikologis bisa berhubungan tidak langsung. Berdasarkan kurva Marshall dan Tanner, ya, dia melihat urutan perubahan fisik laki-laki dan perempuan, ya, terkait dengan pubertas ini. Jadi kalau dilihat pada
perempuan ya. Kalau pada perempuan ini bisa dilihat usia 7 dimulainya. Sama-sama 7. Tapi kalau lihat awal perempuan rata-rata 8 tahun ya. Pertumbuhan rambut pubis, pertumbuhan mame, nah, dan growth spurt ya. Ini terjadi pada usia 8 tahunan. Berarti perempuan mulainya pada masa usia 8 tahun. Menstruasi kalau kita lihat terakhir di usia 10 tahun ya. Menstruasi di usia 10 tahun. Jadi kalau menstruasi usia 8 tahun berarti terlalu cepat, prekok, terlalu cepat ya. Nah, ini adalah stage-nya. 3%, 97% terjadi pada usia 8 tahun, 97%. Tapi ada juga di sini yang cuman baru usia 9 tahun, ada juga. Ya, jadi kalau dilihat di sini, kalau dilihat perkembangan rambut-rambutnya, prapubertas belum tumbuh rambut. Pubertas udah mulai tumbuh rambutnya, jadi stage 2. Ya, usia 9 tahun stage-nya 3, berarti bulu-bulunya semakin banyak ya dan semakin luas. Bertambah usia bisa menjadi lebih banyak dan lebih lebat ya. Demikian juga perkembangan payudara. Awalnya belum ada bading, baru ada tanda-tanda ada payudara ya. Kemudian lama-lama baru nanti ada bading ya. Kemudian baru nanti mulai timbul besarnya papila mame ya, kemudian nanti pada tahap berikutnya papila mame dan lain-lain sudah berubah bentuk dewasa ya. Kemudian ini menstruasi, rata-rata menstruasi pada usia 12 tahun ya. Sedangkan growth spurt, lihat ketika terjadi menstruasi growth spurtnya sudah mulai turun ya. Makanya ketika anak perempuan sudah menstruasi maka peningkatan tinggi badannya tidak sebanyak pada saat dia usia 8 tahun, 9 tahun sebelum menstruasi. Kalau sudah menstruasi, ini berarti sudah tahap akhir dari perkembangan seksual perempuan, ya, di mana growth spurt-nya mulai turun. Beda sama perempuan, beda sama laki-laki. Kalau pada laki-laki bisa terlihat pada usia 9,5 tahun, 10 tahun lah kita ambil rata-rata. 9,5. Ini penisnya bertambah panjang pada usia 10 tahun. Ya, growth spurt-nya laki-laki mah terus tuh sampai usia 15 tahun nih puncaknya 13-14 tahun sampai 17 tahun dia masih bisa. Ya, beda sama perempuan. Kalau menstruasi mulai turun, kalau laki-laki enggak. Ya, pertambahan penis sejalan dengan pertambahan tinggi badannya. Ya, ini kalau adik-adik mau lihat, saya normal nggak ya? Oh, pasien saya normal nggak? Lihat saja ini. Yang dinilai, lihat untuk menilai status pubertas bulu-bulu pubis. Ya, kita menyebutnya AGP. A-nya aksila, rambut aksila. M-nya mame, P-nya pubis, rambut pubis. Kalau laki-laki A-nya aksila, pertumbuhan rambut aksila, G-nya testis, ya besarnya gonad testis, P-nya bulu-bulu pubis. Ya, ini lihat perubahan fisik pada tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalau lihat gambar ini kita mulai dari 2, 3, 4. Ya. Kemudian 4 sudah mulai dewasa, ini pada perempuan. Klasifikasi pubertas prekok. Jadi pubertas yang belum waktunya. Kayak tadi 8 tahun perempuan, 10 tahun pada laki-laki. Pubertas prekok ada yang sejati, sentral langsung, ada yang pseudo pubertas prekok, sepertinya pubertas prekok tapi ternyata bukan ya, biasanya karena ada kelainan lain yang bukan terkait hormonan, dan pubertas prekok parsial. Pubertas prekok sejati atau sentral selalu isoseksual, sesuai, dan melibatkan aktivasi poros gonad tidak matang dan tidak terdapat aktivasi dari poros hipotalamus, hipofisis gonad. Jadi kalau yang sejati sentral itu mulai dari hipotalamus kelainannya. Hipotalamus tidak mengeluarkan releasing hormon, hipofisis jadinya tidak mengeluarkan stimulating hormon, gonad juga tidak memproduksi hormon.
ya. Nah, pada kelompok ini ciri seksual dapat berupa isoseksual atau heteroseksual, bisa ya. Kalau yang sejati. Pubertas prekok, kalau pubertas pseudopubertas ya. Kalau pubertas prekok parsial, dia terdiri dari prematur adrenak. Ya, yang sering kita temukan ini. Kalau sudah pubertas prekok sejati, itu biasanya sudah kelihatan dari metabolismenya, tanda-tanda pubertasnya, tinggi badannya, dan lain-lain. Pokoknya udah kelihatan banget bahwa ini udah suatu kelainan. Tapi kalau pubertas prekok parsial, ini anak-anak biasa, seperti nggak ada kelainan aja, ya. Cuman tiba-tiba ada yang tumbuh kemaluan, ya. Kemudian ada yang tumbuh payudara lebih awal, tumbuh rambut-rambut di kemaluan lebih awal, ya. Kemudian kalau pada laki-laki ginekomastia kok payudaranya bertambah besar, ya. Nah, ini termasuk yang pubertas prekok parsial. Ini yang tadi sudah dijelaskan, kita langsung pubertas prekok parsial tidak lengkap ya, ini contohnya tadi telars prematur, pertumbuhan payudara tanpa disertai seks sekunder lain. Kalau kita melihat gambar ini selalu disertai ya, payudara bertambah berarti ada mulai tumbuh rambut pubis atau minimal mulai bulu-bulu halus ya. Jadi selalu ada ini pasti ini ada. Ini belum ada, ini tapi pasti ada, ya. Ini selalu harusnya sejalan. Tapi kalau ini ada duluan, yang lain belum keluar, nah ini yang disebut prematur. Jadi prematur itu ditandai dengan salah satu timbul gejala, padahal gejala-gejala lainnya nggak ada, ya. Ya, salah satu atau kedua payudara. Kok bisa terjadi? Bisa karena paparan estrogen dari luar. Estrogen dari luar mana? Ingesti, ya ingesti keserap ya. Entah pakai apa hormon, misalnya adalah sekarang alat apa krim-krim untuk biar muda dan lain-lain ya, yang ditempelkan ke kulit ya, padahal itu hormonal. Nah, ini bisa menyebabkan paparan estrogen yang menyebabkan telars prematur ya. Bisa juga melalui kulit ya, bisa juga kontak dengan lingkungan ya. Nah, perjalanan alamiah daripada payudara yang membesar tidak usianya, tidak berdasarkan usianya, tidak sesuai usia, maka payudara itu bisa aja mengecil sendiri, regresi, alamiah regresinya. Bisa juga menetap seperti itu, lebih besar ya, entah kanan kiri atau kedua-duanya. Nah, bisa juga progresif, makin cepat, makin gede, padahal anaknya masih kecil. Tapi payudaranya lebih gede, ya. Nah, ini bisa menjadi pubertas prekok sentral, yang tadinya parsial. Sama, untuk kasus pertumbuhan linear, gangguan pubertas, kita menggunakan bone age. Karena bone age ini menunjukkan maturasi biologis, yang nggak bisa dinilai berdasarkan umur, ya. Tapi kita menilai maturasi biologis berdasarkan biologisnya, ya. Bisa tulang, bisa gigi, ya, kalau dilihat kemarin. Nah, lihat, kalau nggak ada masalah apapun, pubertas prekok parsial hanya di daerah payudara saja, yang lain-lain aksila, pubis, nggak ada tumbuh payudara, nggak ada tumbuh bulu-bulu, normal-normal aja. Kalau laki-laki juga santai, suaranya biasa-biasa aja, ya. Nah, itu berarti prematur. Nah, ini pemeriksaan bone age, pertumbuhan linear tidak ada gangguan karena memang isolated, cuman satu aja itu kelainannya. Tentu karena terkait dengan pertumbuhan payudara, kita harus melakukan USG untuk melihat uterusnya, untuk melihat serviknya, untuk melihat follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, dan stimulasi luteinizing releasing hormone. Ya, ini untuk melihat nih USG-nya. Oh, tahu-tahu pas dilihat USG, kok uterusnya lebih besar daripada serviknya. Karena ada rasio uterus dan serviks dan vagina, ada rasionya. Rasio prapubertas, rasio pubertas, rasio pas pubertas. Ya, jadi udah lewat masa pubertas. Ada tuh ukuran-ukurannya, kesesuaiannya. Makanya ada yang proporsional, disproporsional. Ya, kita melihat melalui USG. Kemudian kita lakukan pemeriksaan hormon, karena hormon-hormon inilah yang
sangat berpengaruh untuk regulasi estrogen. Dan estrogen itu jika terpapar bisa menyebabkan pembesaran payudara. Ya, mudah-mudahan jelas sampai sini. Pubar prematur. Pubar munculnya rambut pubis di daerah pubis, ya, rambut-rambut yang sebelumnya mestinya nanti tumbuhnya belakangan. Ingat tadi kurva yang sebelumnya, rambut pubis itu nanti stage-nya, ya. Awal itu masih halus-halus saja kalaupun timbul, ya. Maturasi dini di daerah zona retikularis dari korteks adrenal. Jadi korteks adrenal ada zona yang disebut zona retikularis yang menghasilkan produksi androgen meningkat. Karena produksi, nah terkait dengan pertumbuhan bulu. Jadi kalau ada anak perempuan yang bulunya banyak, kalau anak berarti itu pengaruh estrogen, androgennya sangat besar. Karena androgen itu mempengaruhi pertumbuhan bulu, rambut, bulu ketiak dan lain-lain, ya. Nah, kemudian ada lagi pemeriksaan hormonnya dihidroendoandrosteron, ya. Nah, ini meningkat. Nah, ini menunjuk ini salah satu turunan dari testosteron, ya. Nah, ini meningkat dan testosteron sesuai dengan prepubertas. Jadi bukan karena ini, ya. Jadi dia meningkat tapi testosteronnya sesuai pubertas. Nah, bukan karena sesuatu hal yang menurut pertimbangan tidak ada kelainan apa-apa di tempat lain, ya. Tapi memang terkait dengan hormonnya. Kenapa DHEAS-nya meningkat? Oh, kita cek apakah dari stimulasinya, dari hipofisisnya, hipotalamus ke hipofisis ke organ target di sel testisnya, di testisnya yang menyebabkan terjadi produksi seperti itu atau bukan, ya. Jadi kita harus pastikan bukan kelainan hormonal. Nah, bisa muncul bersamaan dengan rambut aksila, ya, karena rambut dimanapun, di janggut, ya, di dada, itu semua terkait dengan androgen dan reseptor androgen di daerah tersebut, ya. Nah, jika tidak ada tanda-tanda kasinoid atau virilisasi, ya, itu tadi terkait dengan pubak prematur, ya. Kemudian DHS sesuai nilai pubertas, bone age tidak lebih dari 1 tahun. Artinya bone age-nya masih normal lah. Kalau ngelihat seperti ini, ya. Lanjutnya ginekomasti. Kalau tadi pada laki-laki dan perempuan, telars prematur laki-laki dan perempuan, ini ginekomasti. Kalau perempuan bilangnya telars prematur, kalau laki-laki ginekomasti. Pembesaran payudara, ya. Akibat gangguan fisiologi hormon steroid bisa, ya. Apa ada paparan atau enggak. Kemudian penurunan rasio androgen terhadap estrogen, ya. Jadi penurunan rasio androgen terhadap estrogen. Kalau estrogen ini lebih banyak ke perkembangan payudara. Kalau androgen lebih banyak ke perkembangan bulu gitu. Ya, jadi istilahnya kalau yang ini estrogennya malah dominan daripada androgen, ya. Kalau yang bulu androgennya lebih dominan dari estrogen pada perempuan. Misalnya perempuan berbulu, oh androgennya lebih tinggi daripada estrogen. Kalau laki-laki payudaranya membesar, oh estrogennya lebih dominan daripada androgen, ya. Jadi kita memantau, mengobservasi perkembangan dari yang kelainan tersebut, ya. Nah, ini obat-obatan apa yang harus kita berikan, ya. Ada nggak riwayat obat-obatan yang diberikan dalam keluarga, misalnya obat-obat hormonal biasanya. Kemudian ada nggak penyakit-penyakit kronis seperti hipo, ya, hipertiroid, hipotiroid, hipogonadisme, itu semua bisa menyebabkan kelainan, ya. Kemudian lihat laboratorium fungsi hati. Kenapa estrogen salah satunya difungsi oleh hati, ya. Kemudian juga fungsi ginjal dan tiroid karena ini adalah organ-organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan salah satunya, ya. Kemudian luteinizing hormon, FSA, estradiol ini adalah hormon-hormon yang diperiksa terkait dengan gangguan pubertas tadi, ya. USG untuk melihat ada kelainan hati atau tidak. Tadi untuk mengukur uterus, untuk mengukur serviks, vagina, mengukur testis, ya, mengukur lagi organ-organ
pada laki-laki lain, ya. Kemudian terakhir melakukan MRI. MRI ini untuk melihat sampai ke hipotalamus dan hipofisis. Seandainya di situ ada tumor yang menyebabkan terhentinya releasing hormon atau tumor yang menyebabkan releasing hormonnya meningkat. Kalau releasing hormonnya meningkat, maka akan terjadi peningkatan stimulating hormon. Kalau stimulating hormon meningkat, maka akan terjadi pembentukan hormon oleh organ target, ya. Organ target dalam hal ini tadi estrogen, ovum, sel sperma, ya. Itu salah satu organ target, tiroid, pankreas, dan lain-lain. Sampai sini jelas? Mudah-mudahan jelas ya. Ada lagi pubertas terlambat. Ya, kalau tadi prekok cepat, kalau ini terlambat. Pada laki-laki usia 14 tahun, kok belum berubah suaranya? Kok belum berubah jakunnya, ya? Kok belum ada payudara, bulu-bulu, bulu ketiak atau bulu kaki atau bulu dada belum tumbuh, yang lain udah pada numbuh, ya. Nah, itu terlambat. Kalau perempuan usia 13 tahun belum menstruasi, ya. Nah, ini kita membedakan hipergonadotropin, hipogonadisme. Artinya hipergonadotropin berarti yang dari hipotalamus dan hipofisis meningkat, ya. Tapi ketika sampai di gonad, gonadnya bukannya memproduksi sesuai dengan arahan dari hipotalamus hipofisis, dia gonadnya malah berhenti, ya, yang disebut hipogonadisme, ya. Satu lagi hipogonadotropik. Jadi memang releasing hormonnya berkurang, stimulating hormonnya berkurang, ya. Karena berkurangnya stimulating dari hipofisis dan hipotalamus, maka organ targetnya yang tadi, ya, bisa pankreas, bisa tiroid, ya, bisa ovum, bisa testis, gonad, ya. Ini terjadi kelainan karena hal ini, ya, itu hipergonadotropin, hipogonadisme, hipogonad, hipogonadotropik dan hipogonad. Gonadotropik ini hormon-hormon yang dihasilkan untuk perkembangan gonad, ya. Nah, ini tata laksana, ya, tentu kita harus memastikan ini laki atau perempuan. Kalau dia perempuan tapi berjiwanya laki-laki, nah kita harus tata laksana tersendiri, ya. Nah, kalau misalnya terjadi kekurangan testosteron, ya kita kasih. Kalau terjadi gangguan keseimbangan testosteron dengan estrogen atau androgen dengan estrogen, bisa diatur, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Mudah-mudahan enggak, ya. Kita lanjut ke ini udah, ya. Tadi gangguan pubertas terkait. Nah, sekarang kita tentang hiperplasia adrenal. Hiperplasia adrenal kongenital. Nah, ini, ya. Hiperplasia adrenal kongenital. Hiperplasia adrenal kongenital adalah salah satu kelainan yang terkait dengan fungsi daripada hormon steroid, ya, kortikosteroid, ya. Di mana kelainan genetik ini karena defisiensi enzim atau gangguan salah satu dari 5 tahap enzimatik. Ada 5 tahap enzimatik yang diperlukan untuk sintesis steroid atau kortisol, ya, di dalam 2 kelenjar adrenal, ada 2, ya. Nah, penyakit ini resesif autosomal, resesif. Jadi kalau ada dominan yang bagus, dia tidak akan muncul. Tapi ketika sesama resesif ketemu, atau yang satunya resesif, yang satunya sama-sama resesif tapi bentuknya lain, dari ini juga bisa terjadi kelainan yang disebut hiperplasia adrenal kongenital. Ya, ini merupakan suatu kegawatan medis dan angkanya 1:12.000. Nah, kita mengenal ada di jaringan korteks adrenal yang tadi, ya. Korteks adrenal akibat peningkatan ACTH kronis.
ACTH ini adrenocorticotropic hormon, ya, releasing hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus ke dalam plasma, ya. Nah, peningkatan ACTH ini akibat dari mana? Kortisol plasma yang rendah. Jadi di dalam darah ada yang disebut hormon kortisol beredar, ya. Ketika hormon kortisol ini sangat rendah pada saat subuh, ya. Makanya serangan asma sering terjadi tengah malam. Kan di mana saat itu hormon kortisol paling rendah terrilis di dalam darah, ya. Tapi kalau udah siang hilang, ya, seperti itu. Nah, ini terjadi akibat karena kortisolnya rendah, maka hipotalamus bilang, "Ih, itu kortisol rendah, yuk kita simulasi, yuk kita keluarin yuk releasing hormon." Nanti hipofisis mengeluarkan hormon yang untuk meningkatkan produksi kortisol, ya. Nah, ada 3 steroid yang penting. Kortisol terkait dengan glukokortikoid. Kortisol dengan glukokortikoid. Gluko berarti meningkatkan gula darah, ya, mengendalikan, bisa juga mengatur, bisa terkait dengan gula darah, ya. Berarti kalau kortisolnya rendah, maka bisa terjadi hipoglikemi. Kemudian ada lagi aldosteron. Aldosteron ini sifatnya mineral kortikoid. Jadi kortisol yang mengatur keseimbangan elektrolit, terutama natrium dan air, mineralokortikoid. Jadi natrium, kalium, klorida serta air diatur oleh aldosteron. Satunya lagi androgen adrenal yang dikenal dengan testosteron, yang mana ini sangat berfungsi untuk meningkatkan growth spurt, ya, ketahanan tubuh, kemudian juga meningkatkan kemampuan seseorang untuk bisa bereproduksi, ya. Jadi kalau melihat seperti ini tadi terkait dengan testosteron, testosteron dan estrogen, harus kebayang tuh tadi organ-organnya prematur, ya. Mulai dari aksila, tumbuh di aksila, tumbuh di pubis, pembesaran payudara, kemudian perubahan suara pada laki-laki, ya. Bertambahan tinggi badan, berat badan, growth spurt. Jadi ingat ada 3 hormon kortisol, yaitu kortisol yang mempertahankan keseimbangan gula, aldosteron keseimbangan natrium, kalium dan air, klorida dan air, ya. Kemudian satunya lagi androgen adrenal terkait dengan testosteron. Nah, ini tadi jalur pengaturan, ya, dari hipotalamus, hipofisis ke adrenal dan kortisolnya gimana nanti selanjutnya. Adrenal ini kalau kita bilang anak ginjal, ya, anak buah ginjal. Jadi dia ada di atas ginjal. Ini corticotropin releasing hormon, ya, ke hipofisis. Dari hipofisis keluarlah adrenocorticotropin hormon, stimulating hormon, ya. Kalau ininya kurang, dia merintah untuk produksi ini diharapkan adrenal produksi supaya kortisolnya naik. Seperti itu istilahnya. Makanya di sini tanda positif. Artinya dikeluarkan hipotalamus CRH, di hipofisis dikeluarkan ACTH ke dalam korteks adrenal. Korteks adrenal itu akhirnya harus memproduksi kortisol, ya. Nah, ini adalah daerah di mana salah satu dari proses enzimatik untuk menghasilkan hormon kortisol, ya. Nah, ini ada 3 beta, 5 beta, ya. 3 beta HSD. Ada lagi 21 OH. Ada lagi 17 OH. Berarti ada 17 alfa OH1, 3 beta HSD1, 21 OH1, berarti ada 1, 2, 3, ya. Kemudian ada lagi yang paling sering ini sebenarnya, ya, dibanding yang lain-lain. Di sini kalau ngelihat ada 11 beta OH, 18 OH, 21 OH. Ya, ini kalau ngelihat banyak, tapi sebenarnya yang paling sering yang ini, ya, 3 beta HSD, 21 OH, 17 OH dan 21 OH, ya.
Nih kalau misalnya ada tidak terbentuk enzim di sini, kan kita ingat tadi ada mineral kortikoid, aldosteron, glukokortikoid, kortisol, seks hormon, androgen, testosteron. Ya, ini langsung dibagi 3. Nah, kenapa dibagi 3? Karena tadi kolesterol yang sudah dikeluarkan ya akan menjadi pregnenolon. Pregnenolon ini dengan enzim ini, proses enzimatik berubah menjadi progesteron. Progesteron dengan enzim ini ya akan menjadi 11-deoksikortikosteron. Jadi membutuhkan 2 hormon. Nah, kemudian pregnenolon ini harus melalui proses enzimatik dengan 17 alfa OH untuk bisa menjadi 17 dihidroksipregnenolon ya. Dan oleh enzim ini menjadi dihidroepiandrosteron DHA ya, DHA ya. Nah, DHA ini dengan enzim ini menjadi testosteron, dihidrotestosteron dan estradiol ya. Ini terkait dengan seks hormon. Glukokortikoid setelah menjadi dihidroksipregnenolon ya dengan enzimatik 3 beta dan 21 OH dia diharapkan menjadi kortisol ya. Nah, tadi estrogen dan testosteron dan estradiol. Kalau yang awal dengan 3 beta HSD dia menjadi progesteron, progesteron dengan progesteron dengan 21 OH ini akan menjadi deoksikortikosteron. Hasil akhirnya aldosteron, ya. Jadi kalau ada gangguan pada enzimatik di sini, maka dia tidak membentuk aldosteron. Kalau tidak terbentuk aldosteron, maka anaknya mudah dehidrasi, ya. Karena aldosteron salah satunya retensi natrium dan air, ya. Nah, kalau nggak ada aldosteron bisa terjadi dehidrasi. Kemudian, karena tidak ada hormon 17 OH ya, yang ada malah aldosteronnya numpuk ya. Karena dia nggak bisa dipecah ke samping untuk menghasilkan kortisol gitu ya. Karena dihambat atau ada gangguan pada hormon tersebut nih ini ya, maka pembentukan dari pregnenolon ke hidropregnenolon, hidroksipregnenolon dan hidroksiprogesteron terhambat. Sehingga ini enggak ada, ini kurang, ya. Kalau ini ada, ini yang enggak ada, maka kebanyakan membentuk aldosteron, ya. Kalau ininya ada, ini ada, kemudian tidak ada ke bawah, maka terbentuk ke sini, tapi tidak membentuk ini. Ya, kemudian karena tidak terbentuk ini maka kita harus melakukan ini ya. Kalau misalnya sudah ini ada gangguan, maka dia akan terganggu dalam hal pembentukan dihidrotestosteron dan estradiol. Sampai sini jelas nggak ya? Halo? Halo. Hah? Yang lain? Saya soalnya nggak ngelihat anak-anak nih. Yang lain gimana? Jelas nggak? Ini jelas, Dok. Karena kalau kita nggak tahu lihat ini, nanti adik-adik nggak ngebayang kenapa bisa terjadi gejala klinis seperti itu. Jadi tolong dilihat bahwa kolesterol adalah biosintesis dari kolesterol, hasil akhirnya berbentuk steroid. Steroid ada kortisol. Maka kita menyebut kortisol, kortikoid, dan hormonal. Ada mineral kortikoid yang diperankan oleh aldosteron, ada glukokortikoid yang diperankan oleh kortisol, ada seks hormon diperankan oleh dehidrotestosteron dan estradiol. Ya, kalau ada hambatan di sini, maka semua ke sini. Kalau semua ke sini, maka kortisol naik, dehidrotestosteron naik, estradiol naik. Ya, kalau hambatannya ke sini, tapi dia tidak ada aldosteron. Karena tidak ada aldosteron, maka bayinya dehidrasi. Kalau misalnya nggak ada ini, ya nggak ada ini nggak ada,
maka kemungkinan sampai ke bawah sini. Maka aldosteronnya sangat tinggi, tapi kekurangan kortisol dan kekurangan dehidrotestosteron. Seperti itu, ya. Kalau misalnya ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, ini nggak ada, ya, ke bawah nggak ada, maka dia akan terus ke sana. Jadi dari pregnenolon dia nggak ke bawah, dari pregnenolon terus ke hidropregnenolon langsung ke sini, ya, otomatis kortisolnya rendah, aldosteronnya normal, dihidrotestosteron, estradiolnya tinggi, gitu. Sampai di sini jelas? Halo, halo, jelas nggak? Jelas ya, oke. Nah ini ada gejalanya maskulin, namanya maskulin, berarti androgennya yang meningkat. Kalau ngelihat tadi androgen yang meningkat, ya berarti ada kelainan pada gangguan pada salah satu step yang ke arah kanan, ya. Tadi kita lihat mineral kortikoid, glukokortikoid, kemudian satunya lagi seks hormon. Karena ini maskulin, berarti maskulin kan perempuan jadi kayak laki-laki, ya berarti arahnya lebih banyak ke androgen, ke seks hormon, ke kanan. Berarti dia ke bawahnya nggak ada, ke bawah nggak bisa, banyakkan ke kanan, ya. Kemudian salt wasting syndrome. Salt wasting syndrome ini terkait dengan salt, gula ya, gula. Salt itu garam, ya. Wasting syndrome. Jadi ada kekurangan, defisiensi dari elektrolit, gangguan keseimbangan elektrolit. Kalau ngelihat berarti yang posisinya di mineralokortikoid. Mineralokortikoid berarti enzim yang ke bawah nggak ada, ya. Enzim yang ke bawah nggak ada sehingga dia banyakkan ke kanan membentuk seks hormon lagi. Seks hormon lagi membentuk maskulin, ya. Virilisasi postnatal, virilisasi tubuh bulu-bulu, ya, seperti cowok gitu, tapi setelah lahir. Ini gejalanya. Gejala klinis defisiensi 21 hidroksilase yang tadi, ya. 21 hidroksilase berarti ini ke bawah, ke bawah. Ke bawah membentuk kortisol, ke bawah membentuk aldosteron. Jadi kortisolnya rendah, aldosteronnya rendah, tapi estradiol testosteronnya meningkat. Ya, ini kita lihat. Nah, ini 90% adalah defisiensi 21 hidroksilase, ya, di mana aldosteronnya menjadi rendah, salt losing, kortisolnya juga rendah, hipoglikemi, ya, dan androstenedionnya yang tadi seks hormonnya meningkat, ya. Yang paling ditakutkan bentuk klasik salt losing form, bentuk salt losing. Kalau bentuk salt losing, anaknya kayak hipertiroid, ya. Anaknya seperti kegangguan hormon tiroid gitu, ya. Salt losing syndrome, dehidrasi, natriumnya kebuang, kaliumnya kebuang, cairannya keluar. Jadi anaknya dehidrasi berat, ya. Kemudian bentuk virilisasi, yaitu tumbuh bulu-bulu maskulin, ya. Genitalianya juga nampak membesar, ya, sesuai usia sih, tapi udah mulai matang, cepat puber, ya. Nah, pada kasus-kasus tertentu malah bisa menjadi anomali uretra, ya. Ini sering terjadi pada kongenital kalau kejadiannya kongenital, ya. Kemudian bentuk non klasik. Nah, ini simple virilising hiperplasia adrenal kongenital. Nah, ini bentuknya hirsutisme, tumbuh bulu, jerawat, klitoromegali pada perempuan, ya, klitorisnya membesar lebih dari 1 cm, rambut pada rontok, dan amenore, ya. Amenore karena tadi, ya, tidak terjadi pematangan yang bagus, ya, jadi pubertasnya terlalu cepat. Kemudian kortisol normal atau sedikit normal, ya. Kalau kortisolnya normal, tidak ada hipoglikemi. Kalau abnormal, rendah, bisa terjadi hipoglikemi. Kemudian peningkatan prekursor dari kortisol itu sendiri yang disebut 17 hidroksiprogesteron, ya. Kita lihat 17 hidroksiprogesteron kalau nggak salah paling atas. Nah, ini 17 hidroksiprogesteron ini, ya, sebelum menjadi kortisol, ya.
sebelum menjadi androstenedion. Jadi dia nggak bisa ke bawah karena tidak ada 21 hidroksilase, dia ke kanan. Ke kanan dia akan membentuk androstenedion, ya, baru menjadi testosteron. Artinya akan meningkat ini. Ya. Kemudian ini defisiensi kortisol bisa hipoglikemia, defisiensi aldosteron bisa kehilangan natrium dan air, ya. Kemudian terjadi peningkatan prekursor yang tadi, ya. Hidroksiprogesteron yang merupakan nanti hasil akhirnya dehidroandrostenediol dan estradiol, ya. Peningkatan androgen menyebabkan maskulinisasi, ya. Gejala lain dari kalau tadi 21 hidroksi, kalau ini beta hidroksi steroid dehidrogenase. Kasusnya jarang, tapi bisa bentuk klasik maupun non klasik, ya. Kemudian bisa terjadi ambigus genital, ya, karena penyempurna tidak terbentuk secara baik jenis kelamin laki-laki atau jenis kelamin perempuan. Jadi kalau laki-laki jadi hipospadia, skrotumnya jadi bifida, ya, skrotumnya jadi terbagi dan penisnya kecil, ya. Kalau misalnya terjadi ambigus genital. Kalau perempuan jadi mau jadi laki-laki nggak jadi. Kalau perempuan tapi kok jadi klitorisnya jadi kayak penis, jadi gede, ya. Kemudian labia mayora dan labia minora berfusi, jadi terfusi. Kemudian malah menutup, mestinya kan terbuka, ini malah menutup, ya. Kemudian muncul pada saat anak atau dewasa. Ada yang disebut late onset, ya, di mana kortisol sama aldosteronnya masih normal, ya. Tapi 17 hidroksiprogesteron dan androgen meningkat. Nah, ini terkait dengan seks hormon, ya, jadi pubertas lebih dini. Nah, tanda-tanda kegawatan salt losing atau klasik, hiponatremi, hiperkalemi, dehidrasi. Kita ingat, kalau natrium keluar, maka kemungkinan dehidrasi besar, karena natrium mengikat air. Kemudian jika natriumnya rendah, biasanya kalium akan keluar dari sel, ya, maka hiperkalemi. Ini yang menyebabkan kematian. Bisa juga terjadi gagal tumbuh, ya, karena kekurangan hormon, ya, hormon kortisol. Hormon kortisol sangat penting, ya. Bisa terjadi hipoglikemi, ya, rentan terhadap stres, ya, dan kegawatan sosial terjadi jika jenis kelaminnya tidak bisa dibedakan laki atau perempuan. Nah, krisis adrenal kapan terjadi? Bayi malas minum. Kenapa? Glukosanya rendah, hipoglikemi. Muntah-muntah hebat. Kenapa muntah-muntah? Karena tadi, ya, keseimbangan natrium, kalium, air terganggu, ya. Kemudian diare. Berat badan turun, dehidrasi berat. Asidosis karena terjadi peningkatan metabolisme anaerob karena perfusi jaringannya kekurangan oksigen, ya. Kemudian hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi ini terjadi akibat setiap tadi kita lihat ada corticotropin releasing hormone. Corticotropin releasing hormone menyebabkan terbentuknya adrenocorticotropin stimulating hormone ACTH. Setiap pengeluaran ACTH dari hipofisis akan disertai pengeluaran dari pigmen melanin, nebeng, ya. Jadi kalau ACTH-nya meningkat, maka melanin juga meningkat karena dia ikutan di situ. Akibatnya terjadi hiperpigmentasi. Nah, ini pemeriksaan penunjangnya apa? Karena tadi terkait dengan hormon, yang bisa kita periksa cuma hormon ini nih, alfa hidroksiprogesteron. Sama yang ada di urin, 17 ketosteron. Hanya bisa melihat ini, ya, yang bisa diperiksa kalau di sini. Kemudian kita lihat natriumnya menjadi rendah, kaliumnya tinggi. Kemudian kita lihat hormon androstenedionnya meningkat. Ya, ini bisa kita periksa juga, androgen sama estrogen bisa kita periksa. Kemudian kita lihat kortisolnya rendah, hormonnya hipoglikemi pastinya. USG untuk menentukan hiperplasia adrenal. Jadi kita lihat, oh ternyata memang adrenalnya mengalami pertambahan. Besarnya, beratnya, jumlahnya hiperplasia, ya, sehingga terjadi kelebihan, ya. Kemudian kelebihannya kenapa? Karena ada rendahnya kortisol. Kortisol rendah
hipotalamus menyuruh mengeluarkan ACTH, ACTH keluar sama melanin, ACTH yang keluar masuk ke adrenal, adrenalnya jadi terangsang untuk memproduksi kortisol. Padahal bukan di situ masalahnya. Bukan karena produksinya yang kurang, tapi produksinya berjalan, tapi pembentukan kortisol akibat defisiensi enzim yang membentuk kortisol. Ya, pemeriksaan bone age untuk memastikan bahwa usia tulang sama dengan usia kronologis. Nah, ini terapi hormonal tentunya ya, konseling psikiatrik kalau memang ada kelainan pada genital. Dia laki atau perempuan ya, pastikan dengan pemeriksaan kromosom ya. Setelah itu tata laksana, kalau dia laki-laki androgennya ditambah. Kalau dia perempuan androgennya dikurangin supaya estrogennya meningkat. Supaya pembentukan genitalianya bagus ya. Kalau masih kecil, kalau sudah dewasa telat. Kalau udah dewasa ketahuan harus dilakukan rekonstruksi ya genital. Oke, sampai sini ini adalah kalau adik-adik perhatikan ya, ini adalah perempuan ya, tapi klitorisnya malah jadi penis ya. Kemudian labia mayora minoranya menyatu berfusi ya, sehingga tidak terbentuk introitus vagina ya. Ini juga sama. Kalau melihat kemaluan seperti ini, jangan bilang laki, jangan bilang perempuan. Stop dulu. Pastikan dengan kromosom dulu XX atau XY. Nanti baru kita berikan hormon. Ini kenapa? Karena hormon androgennya lebih banyak daripada hormon estrogennya, ya. Nah, ini terkait dengan hirsutisme, ya. Ini jerawatan, ini dengan pertumbuhan otot-otot, ya. Kita tahu kalau androgen seperti ini ya, untuk perkembangan otot-otot. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait dengan hiperplasia adrenal. Nah, selanjutnya kita masuk DM tipe 1 ya, kita sebentar lagi kalau nggak salah. Bentar saya. Ya. Kita cepat ya, kalau DM tipe 1 hampir sama sih sebenarnya sama DM tipe 2 ya. Hanya saja perbedaannya ya, dia autoimun, proses autoimun ya. Glukosa plasma di bawah dianggap normal bila kadar gula darah puasanya di bawah 126 ya. Kemudian ini diagnostiknya tentu ditemukan polidipsi, poliuri, polifagi, nokturia, enuresis ya, kalau anak-anak sering ngompol ya. Kemudian penurunan berat badan. Ditambah pemeriksaan gula plasma lebih dari 200. Puasa lebih dari 126 ya. Kalau kita ragu, kita lakukan pemeriksaan kadar glukosa plasma ya pada tes toleransi glukosa oral. Ya, terjadi peningkatan lebih dari 200 pada tes TGO. Tes toleransi glukosa oral. Kemudian jangan lupa untuk melihat kronisitasnya, sudah terjadi berapa lama. Lihat HbA1c-nya ya. Ini sama sebenarnya, nggak jauh beda ya. Nah, diagnosis juga bisa ditentukan dengan penilaian glukosa pasca puasa ya. Ini tadi sudah. Kemudian perbedaannya DM tipe 1 insulin dependent, non insulin dependent. Perbedaannya kerusakan pankreas. Ya, pankreas kita tahu membentuk hormon insulin. Kenapa bisa rusak? Ada proses autoimun, ya. Sedangkan kalau yang NI bukan. Produksi insulinnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena memang pankreasnya rusak, ya, sehingga produksi insulinnya sedikit atau tidak ada sama sekali. Kalau yang ini produksi insulinnya ada, tapi fungsinya jelek, ya. Fungsi insulinnya tidak bagus yang ini, ya. Sensitivitasnya berkurang. Kalau yang ini kerentanan imun, sering sakit. Kalau yang ini prosesnya akibat gula darah tidak terkontrol, ya, baru timbul akibatnya. Kalau ini enggak, memang akan terjadi kerentanan.
Kalau yang ini kerentanan terjadi kalau gula darah tidak terkontrol. Kalau gula darah terkontrol biasanya nggak ada masalah. Ya, paling tadi tidak terkontrol menyebabkan katarak, tidak terkontrol menyebabkan gagal ginjal, tidak terkontrol menyebabkan neuropati, tidak terkontrol. Kalau terkontrol, ya. Nah kalau ini tidak terkontrol, apalagi terkontrol aja ada kerentanan imun gitu, ya. Nah ini patofisiologinya, adik-adik bisa baca ya terkait dengan ambilan glukosa uptake ya. Glukosa masuk ke dalam sel dengan perantaraan insulin ya. Kemudian nanti glukosa digunakan untuk metabolisme oksidatif ya. Jadi kita lihat ada hormon yang meningkatkan gula darah ya, ada hormon yang menurunkan gula darah. Hormon yang meningkatkan gula darah contohnya glukagon ya. Kemudian epinefrin, kortisol, sitokin ini meningkatkan gula darah, terutama untuk meningkatkan pembentukan gluconeogenesis ya atau glikogenolisis ya, glikogennya dipecah lagi di metabolisme untuk meningkatkan glukosa ya, sehingga terjadi hiperglikemi. Insulin menurunkan glukosa, sama ya. Perjalanan klinisnya ada fase inisial, ada fase penyembuhan, ada fase remisi, honeymoon period ya. Di mana pada honeymoon period ini tiba-tiba kebutuhan insulinnya menurun. Kenapa? Ternyata insulin yang tadinya nggak ada atau berkurang atau sedikit tiba-tiba insulinnya ada. Dan insulin yang ada ini sangat efektif fungsinya, sangat baik fungsinya, sehingga insulinnya bisa bekerja dengan baik yang berasal dari tubuh endogen, yang dari luar tubuh terpaksa harus diturunkan ya, karena kalau enggak bisa terjadi hipoglikemi ya. Dan ini berlangsung beberapa minggu atau bulan. Kenapa? Akibat berfungsi kembali jaringan residu pankreas. Jadi ada jaringan pankreas yang tadinya sudah lemah, sudah tidak berkembang lagi, tiba-tiba dia muncul sendiri ya. Ada lagi fase intensifikasi selama 1,5 tahun setelah diagnosis ya. Ini biasanya terjadi adaptasi dari tubuh untuk mengontrol, mengendalikan hipoglikeminya. Ini perjalanan klinisnya ya. Pemeriksaan labnya tentu gula darah puasa ya, 2 jam postprandial, gula darah puasa, makan, kemudian 2 jam sesudah makan. Kemudian lihat di urinnya, ada keton nggak di urinnya. Lihat di darahnya, ada hemokonsentrasi enggak? Ada leukositosis enggak? Hemokonsentrasi akibatnya anaknya dehidrasi. Karena kan gula yang sangat tinggi di dalam urin akan menyebabkan tertariknya cairan ke dalam lumen sehingga keluar sebagai urin yang disebut poliuria ya. Kalau terdapat kerentanan imun, maka mudah terjadi infeksi ditandai dengan leukositosis ya. Kemudian pemeriksaan hemoglobin glikosilat ya pasti meningkat ya, karena 3 bulan yang lalu sudah terjadi seperti ini. Maka akan tampak peningkatan HbA1c yang terikat di dalam hemoglobin ya. Kemudian pemeriksaan insulin dan C-peptide, kemudian melihat pH dan karbonat ya. Kalau ada karbonatnya rendah, terjadi asidosis metabolik terkait dengan metabolismenya ya. Kemudian peningkatan antibodi, kita bisa menemukan antibodi beta atau autoantibodi insulin di serum ya, kita bisa menemukan. Nah ini kontrol metaboliknya bahwa gula darah harus normal, minimal mendekati normal. Kalau tadi di atas 200, di atas 126. Jadi diharapkan ada di bawah 200, 150 lah. Ya 120 sampai 150 ke bawah. Kemudian HbA1c-nya terkontrol, jangan 6 ya, di bawah 5, di bawah 4 ya. Itu bagus ya. Sama, hampir sama, ini gejalanya juga hampir sama, tujuan penata laksanaan beda. Kalau anak meniadakan gejala diabetes, karena anak itu lincah, senang main. Jadi usahakan meniadakan atau minimal dikurangin. Kemudian mencegah ketoasidosis, benda-benda keton keluar. Kalau benda-benda keton keluar berarti terjadi gluconeogenesis dan glikogenolisis, di mana nanti pemecahannya salah satunya adalah terbentuk benda-benda keton.
Kalau sudah terbentuk benda keton, nanti bisa terjadi asidosis, ya. Jadi kalau orang kelaparan itu pasti ketonnya meningkat. Kalau orang kelaparan, ya, pun dia bukan seorang penderita DM, ya. Kemudian menghindari terjadi hipoglikemi. Nggak ngebayangin anak lagi senang lari-lari, main-main, tiba-tiba jatuh karena hipoglikemi, ya. Makanya pada anak-anak yang lebih besar biasanya ada yang namanya camping anak-anak DM tipe 1, camping bersama. Di mana camping bersama ini biasanya dilakukan pada sebelum bulan puasa. Karena mereka harus berkumpul, belajar bagaimana mengetahui kalau mereka selama puasa hipoglikemi, kalau mereka selama puasa itu menjadi lebih baik, ya, tidak kelaparan. Nah, itu biasanya dibuat suatu camping supaya anak-anak yang menderita ini paham, ya. Karena dia masa tumbuh kembang. Jangan sampai karena terjadi DM tumbuh kembangnya turun drastis, jangan. Tetap berkembang meskipun perkembangannya sedikit-sedikit tapi lambat, nggak apa-apa, ya. Kemudian mempertahankan emosi, karena pada anak-anak kalau misalnya nggak bisa ini, nggak bisa itu, ya, karena dipatasi oleh kita karena dia punya DM tipe 1, dia akan ngambek, malah nanti malah lebih susah mengendalikan emosinya, ya. Dan mencegah hiperkolesterol, karena ternyata anak-anak DM itu kebanyakan menjadi hiperkolesterol, ya. Dia anaknya menjadi lebih gemuk, ya, karena tadi dia kurang aktivitas karena dia takut terjadi hipoglikemi, ya. Padahal salah satu meningkatkan reseptor insulin adalah dengan olahraga, ya, dan mendeteksi ada gangguan autoimun atau enggak. Tata laksana sama pemberian insulin, dietiknya, ya, kapan diberikan makan, snack dan lain-lain, tetap harus dilakukan olahraga, diajarkan pemantauan mandiri dan edukasi kepada orang tua dan lingkungan sekolahnya, ya. Ini insulin, ya, untuk memetabolisme karbohidrat, protein dan lemak, ya, di mana nanti akan ada target kadar gula darah yang kita inginkan, ya. Kemudian kita ingat ada efek Somogyi di mana terjadi hiperglikemia, ya. Hiperglikemia berarti pada saat itu insulinnya seolah-olah nggak berfungsi, ya, di pagi hari. Kenapa bisa? Karena terjadi peningkatan hormon kontrainsulin. Jadi insulinnya memang rendah dan sudah diberikan secara intrakutan, ya, subkutan. Nah, tiba-tiba ada hormon growth hormon yang sifatnya kontrainsulin. Nah, dia fungsinya meningkatkan glukosa, ya, yang disebut hiperglikemi, ya, sebagai kompensasi hipoglikemi di malam hari. Tujuannya seperti itu. Biasanya supaya tidak terjadi hiperglikemi, ya, akibat hormon growth hormon, kita kasih makan, ya. Karena growth hormon ini nanti dia akan melakukan glikogenolisis dan gluconeogenesis, ya, untuk mendapatkan gula, ya. Karena dia merasa hipo. Tapi kalau kita siapin makan snack malam, dia tidak akan terjadi gluconeogenesis maupun glikogenolisis, ya. Ada lagi ternyata efek subuh. Kenapa? Akibat kerja hormon kontrainsulin yang dominan pada malam hari. Nih, kalau tadi pada waktu subuh, kalau yang ini pada malam hari, ya. Jadi di malam hari bisa terjadi bisa terjadi kalau ngelihat peningkatan, ya, peningkatan daripada glukosa darah, ya, akibat tadi hormon kontrainsulin, growth hormone, epinefrin, kortisol dan lain-lain. Injeksinya di mana, olahraga harus, ya. Kemudian kapan pemberian dan cara penyuntikan serta penyimpanan insulin. Ini yang harus ditekankan, ya. Kemudian dietetik untuk mempertahankan kadar gula darah supaya normal. Kemudian pemantauan kurva pertumbuhan tetap harus dilakukan per 6 bulan, ya. Kemudian komposisi kalori makanannya karbohidrat tapi yang berserat tinggi dengan indeks glikemik yang rendah. Itu harus ditekankan. Kemudian protein dan lemak jangan lupa tetap diberikan yang mengandung MUFA dan PUFA, ya. Garam, karena anak-anak DM itu sering gendut, maka diusahakan
batasi asupan garam dan pemberian vitamin D. Ya, batasi asupan garam supaya tidak banyak garam di dalam tubuh yang menyebabkan jadi obes, gendut. Ya, kemudian lakukan pemberian vitamin D. Oke. Nah, olahraga bisa menurunkan berat badan dan meningkatkan sensitivitas insulin. Ya, jadi kebutuhan insulinnya sedikit. Kenapa? Karena reseptornya sangat sensitif. Ya. Kemudian untuk ini perlu edukasi bagaimana penata laksanaan IDM ini tidak hanya oleh anaknya secara mandiri, keluarganya, dan lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan peran si anak dan PD untuk melakukan pemantauan mandiri. Ya, nah ini pemantauan mandiri dengan pemeriksaan gula darah. Komplikasinya sama KAD ketoasidosis, hipoglikemi, ya bisa asimptomatik, ringan, sedang sampai berat. Komplikasi subakutnya lipoatrofi, lipohipertrofi, tergantung di mana kita melakukan suntikan ya. Kemudian melakukan suntikan secara subkutan. Dan kronisnya bisa terjadi retinopati, katarak, ya, nefropati ginjal, neuropati bisa. Prognosis bertambah sesuai lama sakit, tumbuh kembang terganggu. Jadi prognosisnya sama sebenarnya sama yang sakit ya. Tapi tumbuh kembangnya tidak terganggu. Oke, sampai sini sama. Ini ketoasidosis, lihat ini. Jangan sampai lupa ya, di atas 200 asidosis metabolik jika pH di bawah 7,3, Big Nut-nya di bawah 15. Di bawah 7,3, di bawah 15 itu asidosis metabolik dan ditemukan keton di dalam darah atau keton di dalam urin. Ya, itu untuk memastikan diagnosisnya. Klasifikasinya ringan, lihat pH-nya ya. Makin berat di bawah 7,1 bisa urutan. Big Nut-nya dikurang 555. Ya, ini adalah tolong dihafal ya. Kapan klasifikasinya ringan, sedang dan berat. Kemudian jangan lupa gejala klinis pasti kesadaran menurun, keringat dingin, sakit, muntah, metabolisme, penyakit apa kira-kira yang menyebabkan kita pengennya terjadi metabolisme tubuh ekstra ya. Nah, kemudian pasien baru, sering pasien baru DM tipe 1 memang datang dengan ketoasidosis ya. Nah, jangan lupa karena ketoasidosis ini sedang dalam kondisi hiperosmolar karena banyak sekali gula di dalam plasma, maka kita harus ngencerin. Harus diencerkan. Jangan lupa, jangan langsung masuk insulin. Nggak bisa. Harus diencerkan dulu dengan RL, ringer asetat, atau NaCl. Setahu saya sekarang dengan NaCl. Ya, di cairan kristaloid pada Aceh. Kemudian, dehidrasinya berapa cairan yang harus kita kasih? Lihat aja. Kalau dehidrasi ringan 5-7, dehidrasi berat 7-10 atau lebih dari 10. Jadi kita lihat, anggap aja dehidrasi ringan. Berarti kita tambah 7% dari kebutuhan yang semula, ya. Kemudian jangan lupa diberikan elektrolit jika ditemukan. Kemudian udah ya. Nah, ini cairan rehidrasi dan rumatan. Jadi ada rehidrasi dan rumatan, itu digabung semua cairannya. Diberikan dalam waktu 48 jam. Karena kita nggak boleh melakukan rehidrasi langsung, ya langsung diberikan rehidrasi langsung kayak kita di loading. Jangan. Nanti otaknya kaget, yang tiba-tiba dia sudah terbiasa ya, ini sudah terbiasa kondisinya dengan gula darah yang tinggi, tiba-tiba kita kasih cairan sebanyak-banyaknya. Tiba-tiba gula darah yang tinggi menjadi encer. Nah, otaknya malah terjadi udem, ya. Jadi tidak boleh berlebihan, harus diberikan dalam waktu 48 jam dan cairan tidak boleh lebih dari 4.000 ya per meter persegi berat badan. Nah, ini insulin
Ya, ada yang kerja cepat, kerja lambat, menengah, ya. Kemudian shorting, long acting, ya itu tinggal dipilih sesuai dengan usia. Hipersidosis persisten, hipokalemi, ya ini kalau ya di bawah 60 sampai 70. Oke. Recording in progress. Alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanallah dalam belajar, memudahkan urusan kita ya di bulan yang penuh berkah, di bulan 1 Zulhijjah ini. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi